Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam bidang peternakan, yaitu mesin tetas. Pada usaha peternakan unggas, termasuk juga ayam kampung atau joper, khususnya budaya pembibitan. Proses penetasan telur merupakan hal yang sangat penting. Secara alamiah, ayam mempunyai sifat mengerami telurnya sendiri. Hanya saja keberhasilan dalam menetaskan telur secara alami tidak sebanyak jika dibandingkan dengan bantuan mesin, karena dianggap kurang efisien, terlebih dalam usaha peternakan komersial. Adapun keunggulan mesin tetas dan jenis-jenisnya. Mesin tetas merupakan alat buatan manusia yang diatur sedemikian rupa untuk menirukan sifat induk ayam yang menetas telur dalam kapasitas banyak. Penggunaan mesin tetas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penetasan alami atau diarami. Di antaranya itu tingkat keberhasilan telur yang menetas lebih besar, yaitu 80-90%. Daya hidup ayam atau itik hasil penetasan dengan mesin tetas lebih tinggi disebabkan perubahan suhu dari dalam telur ke lingkungan luar telur yang tidak terlalu ekstrim. Ketiga yaitu dok yang diproduksi dalam jumlah yang banyak pada waktu bersamaan dan kapasitas penetasan dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah telur yang siap ditetaskan. Yang keempat yaitu periode pengeraman pada induk akan hilang sehingga induk akan lebih produktif dan mampu menghasilkan telur lebih banyak selama masa hidupnya. Kelima yaitu penetasan telur dapat dilakukan terus-menerus tanpa terganggu oleh perubahan cuaca karena telur ditempatkan di ruangan khusus. Yang keenam yaitu kontrol terhadap kualitas telur lebih mudah dilakukan dan terhindar dari kontaminasi bakteri atau bibit patogen lainnya. Adapun mesin tetas dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sistem kerja, kapasitas menampung telur, dan kelengkapan komponennya. Berikut penjelasan, yaitu yang pertama, mesin tetas tradisional. Sistem kerja mesin ini masih sederhana dengan proses membalikan telurnya masih dilakukan dengan tangan. Selain itu hanya terdiri dari ruangan tempat telur dan sumber panas. Mesin ini cocok untuk skala produksi anak ayam atau itik dalam jumlah yang kecil atau skala rumah tangga. Biasanya sekitar 50-200 butir. Sumber panasnya biasanya berasal dari bahan sederhana dan biayanya terjangkau. Yang kedua yaitu mesin tetas semi-otomatis. Mesin ini merupakan pengembangan dari mesin tetas tradisional di mana kapasitasnya yang lebih besar, sekitar 200-700 butir. Bahkan terdapat tipe mesin tetas semi-otomatis dengan kapasitas lebih besar dan mencapai 1.200 butir, yang dilengkapi alat pengatur suhu dan kelembapan. Ada pula mesin tetas semi-otomatis yang lebih lengkap, yakni dengan memakai pemanas kawat buatan pabrik. Mesin ini dilengkapi tuas pemutar di luar mesin sehingga pembalikan telur tidak perlu memutar dengan tangan atau membuka ruang inkubator karena cukup dengan memutar tuas tersebut. Yang ketiga itu mesin tetas otomatis. Mesin ini memiliki sistem kerja dan kelengkapan komponen yang lebih mutakhir dibanding dengan kedua mesin tetas terdahulu, di mana terdapat pengatur suhu, kelembapan yang bekerja digital dan serba otomatis. Mesin ini dilengkapi dengan timer dan didesain agar telur-telur dapat diputar secara otomatis berdasarkan waktu yang sudah diatur sebelumnya. Kapasitas mesin tetas otomatis ini mulai dari 100 sampai 5.000 butir per unitnya. Cara pengoperasian mesin tetas yang benar yaitu 1. Letakkan mesin di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Jangan meletakkan di tempat yang kotor, lembab seperti di gudang, di dekat tempat cucian, dan jangan diletakkan
menempel pada dinding bangunan. Yang kedua itu telur akan ditetaskan berumur maksimum 7 hari, terbaik maksimum 3 hari. Sebelum ditetaskan, telur diletakkan dalam tray plastik karena tray plastik tidak menyerap kotoran dan lebih awet. Perhatikan agar suhu udara di sekitar telur tidak terlalu tinggi, sekitaran kurang dari 30 derajat Celcius dan cukup lembab. Yang ketiga yaitu biasakan melakukan tes pendahuluan dengan mencoba fungsi-fungsi mesin tetas agar bekerja secara normal. Biasakan juga selalu melakukan cek suhu dengan seksama setiap akan melakukan penetasan telur baru. Biarkan mesin tetap beroperasi dalam keadaan kosong selama 2-3 jam untuk meratakan panas di dalamnya, sekaligus cek suhu. Jika suhu turun sesaat memasukkan telur, jangan langsung melakukan koreksi suhu karena mungkin penurunan diakibatkan penyerapan suhu dari telur yang lebih dingin. Keempat, jangan meletakkan benda berat di atas mesin tetas telur. Kelima yaitu untuk mencegah masuknya semut atau serangga melalui lubang ventilasi, gunakan kapur anti semut. Yang keenam, jika listrik padam jangan panik karena telur dalam alat dapat bertahan selama 2-3 jam tanpa pemanasan. Menurut penelitian, jika listrik padam selama maksimum 3 jam, daya tetas telur dapat dipertahankan pada 95-100%. Jika padam 6-3 jam, daya tetas menjadi 80-95%. Sedangkan jika padam 6-12 jam, daya tetas menjadi 40-70%. Yang ketujuh yaitu jangan lupa untuk menambah air pelembab pada bak paling lambat 2 hari sekali. Pengisian dan penambahan air dapat dilakukan dari luar mesin tetas menggunakan botol berselang pada lubang yang terletak di bagian atas. Yang ke-8 yaitu jika telur sudah mulai retak, keluarkan bak air yang ada di lantai mesin tetas. Jangan dikeluarkan. Beri alat potongan koran pada lantai yang gunanya untuk mengumpulkan kotoran bulu sisa kulit telur sehingga pembersihan lantainya akan lebih mudah. Yang ke-9 itu biarkan anak ayam yang baru menetas di dalam mesin tetas tetap berada di dalam selama beberapa jam hingga badannya mengering. Kemudian pindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. 10 itu setelah semua anak ayam menetas, matikan mesin tetas dan keluarkan semua rak telur dan bak air. Lalu bersihkan menggunakan air bersih. Demikian penjelasan tentang teknologi dalam bidang peternakan, khususnya yaitu alat penetas telur otomatis. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.